14 Februari dikenal sebagai Hari Valentine. Di banyak negara, hari ini identik dengan bunga dan coklat. Hari yang seharusnya terasa hangat dan lembut. Tapi pada 14 Februari 2020, di sebuah desa kecil di Afrika Tengah, hari itu tidak terdengar seperti Hari Valentine yang penuh kehangatan. Melainkan terdengar suara perintah singkat, disertai dengan suara tembakan. Dalam hitungan menit, Valentine berubah menjadi teror. Rumah-rumah yang seharusnya menjadi tempat aman, berubah menjadi tempat terakhir bagi penghuninya. Di saat dunia merayakan cinta, sebuah desa kecil justru mencatat hari itu sebagai hari penuh duka. Kalau kalian baru dengar nama negara Kamerun, kalian mungkin akan heran mengetahui kalau negara di Afrika ini, wilayah-wilayahnya terpisah. Ada yang menggunakan bahasa Prancis, dan ada wilayah yang menggunakan bahasa Inggris. Singkatnya, dahulu kala wilayah Kamerun pernah dikuasai Jerman. Setelah Perang Dunia Pertama, wilayah itu dibagi lagi. Sebagian besar wilayah dikelola oleh Prancis, dan sebagian dikelola oleh pihak Inggris. Akibatnya, tumbuh dua sistem yang berbeda dalam satu negara. Di bagian wilayah yang menggunakan bahasa Prancis, mereka menggunakan sistem administrasi Prancis, dan sudah pasti pakai bahasa Prancis, serta sistem hukum yang disebut hukum sipil. Begitu juga wilayah yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi di wilayah ini menggunakan sistem hukum yang berbeda, yang disebut hukum umum. Kemudian di tahun 1961-an, dengan bantuan PBB, wilayah Inggris diberi pilihan untuk bergabung dengan Nigeria atau Kamerun. Hasilnya, Southern Cameroons yang menggunakan bahasa Inggris memilih bergabung dengan Kamerun yang menggunakan bahasa Prancis. Para warga yang menggunakan bahasa Prancis disebut Francophone, dan mereka adalah mayoritas di negara Kamerun. Sedangkan yang menggunakan bahasa Inggris disebut Anglophone, yang merupakan minoritas. Disinilah mulai adanya masalah. Selama bertahun-tahun, banyak warga Anglophone merasakan diskriminasi dan juga identitas serta cara hidup mereka perlahan tapi pasti dicabut. Karena bagi warga Anglophone, bahasa itu datang dengan satu paket, seperti sistem sekolah termasuk kurikulum dan guru. Kemudian sistem hukum yang termasuk hakim, prosedur pengadilan, dan cara sidang, serta sistem administrasi dan layanan publik. Jadi, untuk mengganti ke sistem bahasa Prancis, warga Anglophone akan sangat kesulitan karena mereka harus merombak semuanya dari awal. Tapi tidak hanya itu, rakyat Anglophone juga merasa jabatan-jabatan penting di negara ini lebih banyak diisi oleh warga Francophone, sedangkan Anglophone hanya mengisi jabatan yang kurang penting saja. Mereka bisa dikatakan dipaksa hidup dalam sistem yang bukan milik mereka, dan pelan-pelan dipinggirkan oleh mayoritas. Sekitar tahun 2016, protes besar muncul dari kalangan guru dan pengacara dari wilayah Anglophone. Yang mereka aspirasikan adalah pendidikan dan pengadilan terasa dipaksakan mengikuti sistem Francophone. Awalnya ini hanya demo biasa, tapi kemudian bentrokan dan penangkapan pendemo terjadi. Karena banyaknya perlakuan tidak adil terhadap kaum minoritas, di tahun selanjutnya, kelompok separatis minoritas mendeklarasikan negara baru yang bernama Ambazonia di dalam negara Kamerun. Karena hal ini, konflik bersenjata pun tidak terelakkan, yang kemudian konflik ini sering disebut krisis Anglophone. Dalam konflik ini, desa-desa sering dijadikan tempat pertempuran. Para separatis akan menuduh desa-desa membantu tentara. Sebaliknya, tentara akan menuduh desa-desa membantu separatis. Sekitar jam 3 subuh, tanggal 14 Februari tahun 2020, di desa yang bernama Ngarbuh, wilayahnya Anglophone, di saat warga desa sedang tidur, pasukan militer melakukan operasi di sekitar desa Ngarbuh, yang tujuannya untuk memburu dan menangkap para separatis Anglophone, yang mungkin saja menyamar jadi warga desa. Para militer kemudian melakukan penggeledahan dan interogasi ke rumah-rumah warga. Namun, tidak lama setelah itu, terdengar bunyi tembakan di berbagai tempat. Dan warga yang mendengar suara tembakan itu mulai berlari ketakutan dan bersembunyi di hutan. Tak lepas, rumah-rumah warga mulai dibakar habis, dalam keadaan masih ada orang di dalam rumah. Akibat dari kejadian ini, setidaknya ada 21 warga desa yang kehilangan nyawa, termasuk 13 anak-anak dan satu perempuan hamil. Hasil investigasi dari kejadian ini, pelakunya bukanlah kelompok separatis ataupun adanya konflik di antara kedua belah pihak, namun pelakunya adalah dari pihak militer sendiri. Menurut keterangan saksi mata, serangan ini adalah serangan yang menyerang warga yang tidak bersenjata. Tapi setelah berita ini menyebar, respon awal pemerintah Kamerun adalah menyangkal kalau militer menyerang warga. Mereka menyatakan bahwa korban-korban ini terjadi karena adanya konflik baku tembak dengan separatis dan menyebut adanya ledakan yang memicu korban sipil.
Namun menurut laporan investigasi dari organisasi internasional, menyatakan temuan mereka berbeda signifikan dari narasi pemerintah. Terlihat jelas banyak korban dari kejadian ini adalah anak-anak. Bahkan tidak ada korban dari pihak separatis maupun militer. Ketika tekanan internasional meningkat, mereka menyuruhkan investigasi independen dan akuntabilitas. Pemberitaan media internasional membuat kasus ini sulit ditutup-tutupi. Akhirnya pemerintah Kamerun setelah investigasi internal mengakui adanya keterlibatan militer dan akan memproses hukum siapa saja yang terlibat. Pada tahun 2020, ada putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 10 tahun pada beberapa terdakwa. Namun, organisasi internasional mengkritik proses persidangannya yang tertutup dan kurang transparan, serta yang membuat desa Ngarbuh terasa besar bukan cuma jumlah korbannya, tapi karena ia jadi simbol konflik krisis Anglofon, di mana warga sipil jadi korban di antara kedua kekuatan. Juga narasi pemerintah sering bertabrakan dengan narasi saksi, serta keadilan memang berjalan, tapi seringkali tidak memuaskan atau tidak transparan. Dan konflik bukan hanya terjadi di satu desa. Dilaporkan konflik ini sudah merenggut nyawa ribuan orang, dan juga menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal. Bagi warga desa Ngarbuh, 14 Februari akan selalu jadi tanggal yang mereka ingat, bukan karena bunga atau coklat, melainkan karena suara tembakan yang merenggut keluarga mereka.